sebagai negara kita. Dan kemudian hampir 15 hari lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan. Memang saya sebagai ketua pembangunan ada rencana besar kita dikelola masal nanti Jumat besok tanggal 26. Berarti kita siapkan Jumat besok kita sediakan masjid kita, baik itu buang hasil ada elektroniknya nanti. Iku banyak yang mengganggu sepikir datang bangku ketua di belakang itu atau di bawah ini. Kami pun belum mencek di situ. Kemudian nanti di luarnya dapat duduk, dapat parkir, dan lampu dan sebagainya. Masih duduk nanti saya katakan kepada negosiasi karena dalam konsen jendela luar dalam sangat ini pasangin itu karena lampu. Jadi kita rawat nanti lampu yang padam karena kemana kita mungkin bisa menyenangkan. Baiklah, itu nanti insyaallah siapa yang ada waktu kita akan lanjut. Saya sampaikan tentang tugas tiada pada hari ini sebagai imam adalah saudara teman, sebagai khotib adalah saudara saya sendiri, dan sebagai wajib adalah saudara Asrizal. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang tanggal 26 2025 sebagai imam adalah saudara Jainuddin, dan sebagai khotib adalah saudara Effendi, dan sebagai muadzin adalah saudara Dr. Itu dalam program sampaikan sebelum saya tutup sekali lagi bagi yang berlimpah atau belum sekaligus seluruh orang yang berjasa menjaga agama Islam ini baik terhadap masjid, pendidikan dan sebagainya. Niat dan tujuan tenaga pikiran sebabkan masjid dan untuk keselamatan umat ini hanya kepada Allah kita selalu serahkan. Mudah-mudahan segala doa dan minat beliau baik yang berlimpah atau yang belum berdapatkan rezekinya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan istiqomah dalam iman, dan bagi saudara-saudara kita yang telah dulu kita hendaknya ada terima amal baiknya, jadikan Allah punya sama-sama surga dan mereka tersekolah yang ampunan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi wa al-jinniyyah wa liwalidayya wa liwalidaykum wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jami'an. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allah jalan kami dan anak-anak kami yang kami cintai, kalian adalah buah hati, kalian jiwa, pilih pulurara di waktu gembira. Oleh sebab itu suatu saat nanti mungkin kalian berdiri di depan ini. Jadi yang perhatikan sah dengan kebubah, mudah-mudahan insyaallah kalian akan menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang Kupala Merah ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Shadaqallahu azim. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Rasa syukur yang terus kita panjatkan, alhamdulillah. Mari kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai detik ini dalam masa umur kita yang sekian dan sekian bagi kita semua, Allah masih memilih kita untuk sanggup datang melangkahkan kaki maju bertangan dengan seluruh azab yang berkumandang hari yang disebut dengan sayyidul ayyam dalam satu minggu, yakni hari Jumat. Mudah-mudahan maka kaki, ayunan tangan itu terus diberikan ibadah Allah SWT, dan terus kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa itu nikmat terbesar Islam dan iman yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan tetap istiqomah dalam iman ini sehingga kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak cukup juga, mari kita sebut dan kita terus kepada arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurrabati ajma'in. Karena berkat jasa beliau, seorang manusia yang dipilih oleh Allah SWT di tengah-tengah umatnya, menyampaikan risalah-risalah kebaikan-kebaikan, mengangkat derajat manusia dari lumpur kebodohan dengan keimanan, sehingga dengan jalan itu terciptalah suatu jalan yang lurus, yakni agama Islam ini, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita akan bersama beliau dan terus mengikuti beliau dan sampai akhir hidup beliau, yakni jalan Firdaus, kita akan bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullah haqqa tuqatih sudah merupakan rukun dari kurban ini sendiri. Mari kita merenung sejenak, mulai tadi malam dalam nisfu Saban sampai hari Jumat ini. Sampai di manakah ketaatan yang telah kita patuh kepada Allah Taala? Kita ini ada yang umur 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Sampai di mana kebaikan dan kebaikan kita kepada Allah Taala, dan sampai di mana larang-larang itu kita jauhi. Apakah berat larangannya? Apakah berat dengan pengabdiannya? Itulah yang takwa. Terus berhati-hati. Mudah-mudahan dengan takwa inilah kita akan menjadi insan-insan yang mutakin, yang membawa kita keselamatan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Adapun judul surah kita siang khutbah pada siang berbagai ini adalah tentang kesibukan dunia. Allah dalam surah At-Takatsur yang telah saya bacakan dalam surah Al-Baqarah tadi telah mengingatkan kita berkali-kali, Alhaakumut takatsur, bermegah-megah dan berlari-lari telah melupakan kamu, hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu sampai di liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, Allah larang, janganlah sekali-kali begitu, karena pada suatu saat nanti kamu akan melalui. Kalau kamu berbuat berbagai itu, akan kamu tahu akibatnya. Allah ulang sekali lagi, summa kalla sawfa ta'lamun, jangan, kata Allah, jangan sekali-kali kamu bermegah kepada kami itu dekat di kubur. Masa muslimin rahimahullah, sebagai kru kita manusia khalifah di atas penumpang bumi ini memang tidak luput dari kesibukan. Tinggal bagaimana kita mengolah kesibukan itu dalam hidup dan kehidupan. Ada yang sibuk dengan ibadah, ada yang sibuk dengan jabatannya, ada yang sibuk dengan kebun dan harta bendanya, ada yang sibuk dengan kemewahannya. Maka Allah larang itu semua. Maka yang kesibukan yang terbagus adalah
sibuk dengan beribadah kepada Allah Taala. Baik, kata-kata sibuk di sini merupakan suatu virus kalau seandainya kita baca dalam kategori bahasa. Yang mana sibuk, S, I, B, U dan K juga. Oleh sebab itu para mufasir ataupun para ulama telah mengatakan keuntungan bagi data kita semua. Yang pertama adalah huruf S. Kalau kita telah lengket penyakit sibuk ini, maka S itu pasti silaturahmi akan terlupakan. Jadi semakin sibuk kita, maka yang S ini akan lengket dalam hati kita, maka silaturahmi akan terlupakan. Pesta aja orang, kematian aja orang, peduli dan sebagainya, kita sibuk mengurus harta kekayaan kita, maka otomatis kalau ini jadinya hidup berkampung dalam masyarakat, maka silaturahmi akan terlupakan. Yang kedua, I bukan merupakan huruf besar, maka semakin kita sibuk, semakin kita lalai dan sebagainya, maka otomatis ini artinya istirahat. Kita tidak akan sempat istirahat, otak kita. Padahal seluruh anggota tubuh kita diberikan Allah SWT. Hak mata ada waktunya istirahat, hak tangan ada waktunya istirahat, tubuh ini ada waktunya istirahat. Kalau kita telah lengket penyakit sibuk, maka jangan diharapkan dengan istirahat ini ada pada kita, baik pikiran maupun jasmani kita. Kemudian yang ketiga adalah lupa, birrul walidain, lupa kita pada orang tuanya. Berapa kita banyak orang yang sukses hari ini yang disibukkannya. Pada orang tua telah berputus rumus menyuarakan menjadi sejarah belum jauh besar. Ditelepon kadang-kadang suara ibunya. Nah, kapan kamu pulang? Sementara kami masih sibuk terus proyek itu, proyek ini. Maka dan sebagainya. Bahkan kalau ada saja satu kampung pun saking sibuknya hidup orang tuanya, ya, tempat yang menatap ibu dan bapaknya karena kesibukannya. Naudzubillah. Maka kalau telah tekad kata yang ketiga ini kedua ini, maka tidak akan sempat kita tetap dalam orang tua. Itulah kata yang berlebih. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat umumnya kemudian. Artinya amal yang baik. Kalau saya telah sibuk hilang hitung dan lain kata sebelum melakukan ini, maka jangan diharapkan kemudian itu akan tenang. Jangan harapkan sholat kita itu akan sempurna dari pikiran kesibukan kita. Benar kita menghinaannya, bacaannya, bahkan dalam sholat itu kita telah berpikir untuk keluar secepatnya. Kenapa? Kerjaan telah menunggu di sana sini. Inilah yang disebut dengan kemudian. Kemudian huruf K ayat akhir. Inilah yang masuk dengan ayat ini. Lupa akan kematian. Na'udzubillah. Oleh sebab itu kaum muslimin, memang kita boleh sibuk. Ini kodrat kita manusia. Tetapi kata sibuk yang melekat jadi virus di hati kita, maka termakan dari kata-kata ini. Kalau siapa yang terus dalam hati dan suami kita akan menjadi manusia celaka. Mudah-mudahan Allah tidak menggorokan kita pada hal yang demikian. Dan ini bukan suatu kebaikan kecil. Maka al-haqum takasur. Maka janganlah kita berlalai-lalai dalam ingat untuk Allah. Dan janganlah kita selalu disibukkan dengan pikiran dan sebagainya, dengan membagi waktu berkemudian kepada Allah Taala, berbuat baik kepada orang tua, bersilaturahmi, kemudian istirahatlah dengan waktu terakhir. Faktabiru yaumil absar dalam kategori. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Majid. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ihsani wal ihsani bi fadlillahi al-karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mub'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qurbati ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bala'i afi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi nafsihi. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تعالى في الآيات الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آله سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله عظيم يذكركم وله يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة